Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap Hanli menembak melalui pintu masuk aula, dia merasakan gemuruh yang menggetarkan bumi dari belakangnya. Khawatir, Hanli buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia melihat bahwa paviliun Jadepierre tiba-tiba pecah untuk mengungkapkan matahari keemasan terik yang lebarnya 3 meter. Itu terbang keluar dari puing-puing, membawa siluet samar. Tampaknya Markis Nanlong telah mengeksekusi semacam teknik rahasia. Hanli terguncang oleh pemandangan itu. Paviliun Jadepierre bukanlah bangunan biasa. Hanli meragukan kemampuannya sendiri untuk menembus dindingnya, tetapi Markis Nanlong mampu mengubahnya menjadi puing-puing dalam satu pukulan. Tampaknya kekuatan penuh dari seorang pembudidaya Naschen Sol sama sekali bukan masalah sederhana. Dengan perhatiannya kembali ke masalah yang ada, Hanli terbang ke tengah aula dan melirik ke dinding yang dipulihkan di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya tanpa berpikir lebih jauh dan menjentikkan jarinya. Garis cahaya pedang sepanjang 1 meter terbang keluar dari tangannya dan mengenai dinding. Sebuah lubang kasar dipotong di dinding. Kemudian dalam kilatan cahaya putih, lubang itu menghilang tanpa jejak. Hanli mengerutkan kening. Saat dia memikirkan metode lain untuk memecahkannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan kabur seketika. Markis Nanlong berdiri di sana sekitar 10 meter di belakangnya. Tubuhnya melotot dengan cahaya keemasan yang menyilaukan tetapi kulitnya pucat pasi. Mata Hanli menatap melewatinya menuju paviliun. Dia hanya melihat bahwa kubah besar cahaya keemasan menutupi paviliun. Kilatan cahaya hitam dan putih sesekali dapat terlihat di dalam bersama dengan suara ledakan yang samar. Jejak keterkejutan muncul di wajah Hanli. Melalui penggunaan semacam teknik yang menantang surga, dia berhasil menjebak yang lain di dalam untuk sementara waktu, memberinya waktu untuk melarikan diri. Pembatasan luar perlu dibuka dengan bendera formasi. Rekan Taoishan, karena saya hanya memiliki satu bendera formasi, itu akan memakan waktu lebih lama. Saya harus menyusahkan Anda untuk menunda mereka. Meskipun kekuatan harta kuno saya mungkin besar, saya tidak tahu berapa lama lagi mereka akan terjebak. Mereka bisa pecah kapan saja. Markis Nanlong memaksakan senyum dan membalik tangannya. Dia memegang bendera kuning kecil yang berkibar di tangannya dan mulai menggumamkan mantra tanpa penundaan. Tampaknya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun Hanli menyerangnya. Tatapan Hanli berkedip dan dia dengan cepat menamparkan kantong penyimpanannya. Piring formasi hijau zamrud muncul di tangannya, alat ajaib yang dia gunakan untuk menembus batasan jiwa yang menakjubkan. Dia dengan cepat menggambar beberapa karakter jimat biru ke udara dan meniupnya ke pelat formasi, menyebabkannya bersinar terang dengan cahaya biru. Hanli membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Terlepas dari sisi yang dihadapi Markis Nanlong, dindingnya kembali menjadi kristal biru, menyegel aula lagi. Markis Nanlong menghentikan mantranya saat melihatnya dan dengan gembira berkata, "Kamu bisa mengendalikan formasi jiwa yang menakjubkan." Tidak mengungkapkan sedikit pun kebanggaan, Hanli dengan cemberut berkata, "Aku bahkan tidak mampu mengumpulkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Itu juga tidak akan bisa menahan mereka lama, saudara Nanlong sebaiknya membuka jalan sebelum mereka menerobos." Ketika Markis Nanlong mendengar ini, dia menemukan bahwa dinding kristal jauh lebih gelap daripada aslinya, dan ekspresi kegembiraannya tiba-tiba menghilang. Dia kemudian melemparkan bendera kecil itu, menghilang ke dinding dalam jejak cahaya sebelum melanjutkan mantranya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari belakangnya dan melihat bahwa dinding kristal mulai berkilau. Ledakan yang menggelegar terdengar jelas. Sepertinya mereka berhasil menembus harta karun kuno Markis dan mulai menyerang dinding kristal.
Han Li melirik dinding batu dan melihatnya samar-samar bersinar dengan cahaya putih sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke dinding kristal biru. Setelah sedikit ragu, dia melemparkan kantong binatang roh ke udara, memanggil segerombolan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam. Dengan pembentukan gerakan mantra, kumbang berkerumun mengelilingi Han Li dan berubah menjadi baju besi 3 warna. Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Markis ketika dia melihat Han Li mengeksekusi teknik armor serangga. Tetapi karena kebutuhan mereka untuk melarikan diri sangat mendesak, dia kembali fokus. Sesaat kemudian, dinding kristal bergetar hebat seolah-olah diambang kehancuran. Demikian pula, dinding batu juga mulai bergetar dan terbelah di antara cahaya putih, memperlihatkan tangga di depan mereka. Begitu Markis Nanlong melihat ini, tubuhnya berdenyut dalam cahaya keemasan dan dia melesat keluar. Di belakangnya, sayap badai petir Han Li mengepak dengan kilat emas dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, Han Li muncul di depan Markis Nanlong dan muncul di udara. Tapi segera, dia melihat ledakan dari bawah. Dengan ekspresi waspada, Han Li mengepakkan sayap badai petir lagi dan dia langsung tiba di pintu keluar tangga. Setelah itu, dia menggunakan gerakan kilatnya sepenuhnya dan mulai berkedip ke kejauhan. Tepat ketika Han Li terbang 1 kilometer jauhnya, tangisan memekakkan telinga datang dari tangga, diikuti oleh bola cahaya keemasan menyilaukan yang melesat melintasi langit. Markis terbang dan mengumumkan dengan nada dingin dan penuh kebencian, "Catat ini dalam hati, Anda sebaiknya menghindari jatuh ke tangan saya atau saya akan memusnahkan tubuh dan jiwa Anda." Setelah sumpah ini selesai, cahaya keemasannya berkilau dan mulai tampak tidak jelas. Sama seperti cahaya perak keluar dari pintu masuk gunung, pancaran emas tiba-tiba berubah sangat tipis dan berkedip beberapa kali sebelum merobek langit dengan kecepatan luar biasa. Dalam hampir 1 napas, itu menghilang dari pandangan. Pada saat itu, Han Li sudah berada di ujung langit, muncul sebagai titik yang berkedip-kedip. Dari dekat mengikuti cahaya perak, seberkas cahaya hitam memudar untuk mengungkapkan siluet. Wang Tiangu dengan sungguh-sungguh bertanya, teknik gerakan apa yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan begitu cepat? Cahaya perak memudar untuk mengungkapkan pria tua berpakaian putih itu. Dia dengan muram berkata, Markis Nanlong menggunakan teknik rahasia yang dibuat secara pribadi oleh Master Chang Kun, Mileset Line. Dengan mengkonsumsi sejumlah besar vitalitas dan esensi darah, seseorang dapat langsung melakukan perjalanan ke kejauhan dalam cahaya setipis benang. Itu membuat aura mereka sepenuhnya tersembunyi sehingga mereka tidak dapat dilacak. Meskipun dia benar-benar belum melakukan perjalanan terlalu jauh, mustahil untuk mendeteksi dia dengan indera spiritual. Adapun junior Han itu, dia tampaknya mengendalikan petir melalui penggunaan sayap itu. Itu seharusnya menjadi gerakan kilat legenda. Pada saat itu, wanita tua dan pembudidaya kurus sama-sama melesat keluar dari lorong dan mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dengan ekspresi pucat dan gelisah, wanita tua itu bertanya, mengingat betapa fantastisnya teknik gerakan mereka, mereka akan dapat melarikan diri dengan bersih. Apa yang harus kita lakukan? Pembudidaya kulit coklat sekarang muncul dalam kekacauan total, pemuda Han itu tidak banyak berpengaruh, tetapi jika Markis Nanlong melarikan diri, itu akan menjadi penyebab masalah yang besar. Rekan Taois Wang dan Yun, kami hanya setuju untuk berkolusi melawan Markis Nanlong karena kalian berdua. Pria tua itu dengan dingin terkekeh dan berkata dengan sinis, tenanglah. Dari pemukulan yang dia terima, menurut Anda apa kultivasinya yang sebenarnya sekarang? Dari menarik kekuatan sihir secara paksa dalam keadaan terluka hingga menggunakan garis mileset, dia pasti akan terluka parah. Bahkan jika dia menghabiskan 100 tahun ke depan memulihkan vitalitasnya, dia tidak akan bisa mempertahankan kultivasi tahap tengah Nas Chen Soul-nya. Terlebih lagi,
Kapan saya pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki cara untuk melacaknya? Dengan semangat yang bangkit, pria berkulit sawo matang itu tiba-tiba bertanya, "Saudara Yun berarti?" Orang tua itu dengan mudah berkata, "Karena saya berencana untuk membunuhnya, wajar saja jika saya mempersiapkan ini sebelumnya. Selama dia tidak bisa bergerak 150 km dalam sekali jalan, aku akan bisa menemukannya. Tapi mengingat kondisi tubuhnya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama di Mileset lain. Ketika saatnya tiba, kami akan melacaknya dan membunuhnya." Ekspresi wanita tua itu santai dan dia menghela nafas. "Bagus. Ini sangat meyakinkan. Jika bukan karena teratai giok hitam yang diberikan oleh rekan Daois Wang kepada saya, dan janji untuk berbagi rahasia lembah Devil Fall, saya pasti tidak akan berani menghadapi bahaya seperti itu." Menjadi musuh dengan seorang pembudidaya Nas Chen Sol pertengahan bukanlah hal yang baik. Pembudidaya coklat juga tampak lega dan dia berkata, "Kami telah menghabiskan sedikit usaha untuk rahasia lembah Devil Fall. Namun kami tidak menyangka bahwa rekan Daois Yun sebenarnya adalah seorang penatua untuk sekte roh hantu. Betapa mengejutkan. Mungkinkah 6 sekte iblis Dao memiliki begitu banyak tetua yang tersembunyi?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pria tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan dengan lemah berkata, "Meskipun saya berasal dari sekte roh hantu di masa muda saya tidak terlalu terlibat dengan urusan sekte. Jadi, hanya sedikit yang tahu identitas asliku sebagai sesepuh sekte roh hantu. Saya tidak benar-benar memiliki niat untuk menipu orang lain. Sejujurnya, Markis Nanlong adalah keturunan Master Chang Kun dan telah menjadi teman saya selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin membunuhnya, tetapi sangat disayangkan bahwa saya menemukan dia diam-diam menjalin persahabatan dengan para tetua dari sekte puncak surga Dao yang benar dan semakin tertarik untuk bergabung dengan sekte mereka. Saya mendesaknya untuk berubah pikiran, tetapi pikirannya tidak berubah. Selanjutnya, ia berencana untuk menarik dukungan dari sekte Heaven Peak untuk memasuki lembah Devil Fall. Karena itu, saya tidak bisa hanya diam dan membiarkan Dao yang benar tumbuh dalam kekuasaan. Saya tidak punya pilihan selain berurusan dengannya." Dengan sedikit terkejut, wanita tua itu bertanya, "Markis Nanlong memiliki hubungan dengan sekte puncak surga. Rekan Taois Yun, Anda tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya." Adapun pembudidaya coklat, dia tampak marah. Orang tua berpakaian putih bermarga Yun tersenyum dan dengan tenang berkata, "Saya tidak menyebutkan masalah itu. Anda hanya dengan ceroboh mengabaikan masalah ini. Namun, Markis Nanlong benar-benar belum memasuki sekte. Jika Anda merasa khawatir, Anda dapat bergabung dengan sekte saya dan menjadi penatua. Dengan begitu, sekte puncak surga tidak akan bisa menyentuhmu." Wanita tua itu dengan dingin mendengus, "Mengingat usia saya tidak tertarik menerima kendala lebih lanjut." Kultivator coklat itu mengerutkan kening dan dengan acuh berkata, "Saya terbiasa tanpa tanggung jawab dan juga tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte Anda. Itu benar-benar disayangkan. Jika Anda bergabung dengan sekte roh hantu kami, prestise kami akan melambung tinggi." Lelaki tua itu tidak keberatan dengan penolakan mereka dan mengubah topik pembicaraan, "Saya tidak akan memaksa kalian berdua bergabung. Selama Markis Nanlong terbunuh di sini, sekte puncak surga tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah atas nama orang mati. Sangat disayangkan bahwa meskipun berteman dengannya selama 100 tahun, dia tidak memberi tahu saya niatnya sehubungan dengan lembah Devil Fall. Saya hanya tahu bahwa ada tempat tinggal gua rahasia di sini dan ada peta lembah Devil Fall yang ditinggalkan oleh Master Chang Kun. Karena itu, kami tidak akan memusnahkan Nas Chen Soul-nya saat kami menangkapnya. Saya pertama-tama akan menggunakan teknik menjelajahi jiwa dan melihat apakah dia memiliki informasi yang berguna." Wang Tiangu dengan cemas berkata,
jika secara kebetulan peta itu ada di dalam kotak yang dibawa oleh anak muda Han, bukankah kita tidak berdaya? Pak Tua Yun perlahan berkata, itu bisa diatasi. Jika ini terjadi, kami akan membocorkan masalah ini ke semua sekte di Selatan Surgawi. Ketika saat itu tiba, bahkan aliansi Dao Surgawi akan mengejar masalah ini, apalagi Dao yang benar dan iblis, menciptakan peluang untuk kita untuk mendapatkan keuntungan dalam kekacauan. Mari kita lihat bagaimana sekte kecil seperti Sekte Awan Hanyut berurusan dengan keserakahan yang ingin memonopoli keuntungan dari lembah Devil Vault. Selain peta, saya juga tertarik dengan informasi apapun yang mungkin dimiliki Markis Nanlong di lembah Devil Vault. Dengan informasi ini, kita akan selangkah lebih maju bahkan jika metode memasuki lembah Devil Vault tersebar luas. Setelah berpikir sejenak, Wang Tiangu mengusulkan, jika ternyata seperti itu, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu, dia bisa mencoba berdagang untuk peta. Lagi pula, bahkan jika dia sangat membenci kita, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa ditukar. Hehe, ide junior Wang lebih bagus, orang tua itu kemudian menghela nafas dan bergumam, namun demikian, kemampuan anak muda itu benar-benar aneh. Apakah dia benar-benar seusia dengan keponakan junior Wang? Dari pertempuran terakhir itu, kelicikan yang dia tunjukkan bahkan lebih besar dari kita, dan dia bahkan mampu mengalahkan rekan Daoislong. Jika aku melawannya sendirian, aku juga meragukan kemampuanku untuk melawannya. Mata Wang Tiangu berkedip dan jejak kekesalan muncul di wajahnya. Saya bertanya kepada Wang Chan tentang dia sebelumnya. Tampaknya orang ini adalah seorang pembudidaya lembah maple kuning biasa. Pada saat itu, dia benar-benar hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan. Prestasinya yang luas dalam kultivasi dan kemampuannya adalah suatu misteri. Jika bukan karena kemampuannya yang bertentangan dengan harapan dan campur tangannya, kami akan dapat dengan mudah membuang Markis Nanlong. Ketika wanita tua dan yang lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa tersenyum kecut. Wang Tiangu menyarankan, dengan itu, mari kita kembali dulu dan membebaskan rekan Daoislong. Dengan kultivasinya, dia seharusnya bisa bertahan hidup. Juga, saya prihatin dengan keponakan saya. Sebelum anak mudahan itu pergi, dia melepaskan cahaya merah darah yang tampak mirip dengan pembelahan darah iblis yang saya kembangkan secara pribadi. Saya tidak tahu seberapa baik Channer dapat menerimanya. Orang tua itu menjawab, tidak apa-apa. Karena kita tidak memiliki metode untuk mendeteksinya untuk saat ini, mari kita lihat mereka. Kami akan melakukan pengejaran setelah Markis Nanlong tidak lagi mampu melakukan mileset lain. Pada saat berikutnya, mereka terbang kembali ke gunung. Mereka tiba di reruntuhan Paviliun Jade Pierre, untuk melihat Yan Ruyan yang kebingungan. Dia berjongkok di dekat Wang Chan yang terbaring tak bergerak di lantai. Ketika Wang Tiangu melihat ini, dia bertanya dengan nada dingin, apa yang terjadi? Apakah ada organ vital Channer yang terkena? Bahkan sekarang, Wang Tiangu masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Mengenakan ekspresi sedikit cemas, Yan Ruyan dengan ragu menjawab, tidak, tapi kakinya. Wang Tiangu mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan tegang mengerutkan kening. Dia melihat bahwa kedua kaki Wang Chan hilang dari bawah lutut mereka, tetapi anehnya, tidak ada sedikit pun darah. Yan Ruyan tanpa daya berkata, Tuan suami dan saya telah bergandengan tangan untuk melemparkan kabut darah seni roh darah, tetapi kami langsung diserang oleh semacam teknik aneh. Kabut darah tidak mampu memblokirnya dan suamiku telat menghindar. Wang Tiangu dengan murung bertanya, karena ini masalahnya, lalu mengapa kamu tidak menggunakan teknik apapun untuk memulihkan kakinya? Anda harusnya tahu teknik seperti itu. Dengan alis yang tegang, Yan Ruyan dengan takut-takut berkata, saya telah mencoba untuk memulihkan kakinya beberapa kali, tetapi tekniknya tidak merespons sedikit pun. Meskipun lukanya tidak menumpahkan darah,
Ki hitam mengembun di sekitar luka dan tidak bisa diusir. Itu bisa menjadi alasan mengapa teknik penyembuhan gagal dan mengapa dia tidak sadarkan diri. Ekspresi Wang Tiangu santai dan dia mulai memusatkan pandangannya pada luka Wang Chan. Tidak mungkin serangan biasa yang menyerangmu. Biarkan aku melihatnya. Luka Wang Chan ditutupi ki hitam samar. Wang Tiangu mengangkat tangannya dan jari-jarinya berkedip dengan cahaya hitam saat dia meraih ki berbahaya dari salah satu kakinya, mengumpulkannya menjadi bola hitam seukuran kacang di jarinya. Dia berpikir untuk membuang ki yang berbahaya dengan api yang sebenarnya, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan membungkus bola ki hitam dengan kekuatan spiritual sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Tampaknya Wang Tiangu berencana memeriksa item ini untuk penelitian lebih lanjut tentang teknik Hanli. Ketika Yan Ruyan melihat bahwa Wang Tiangu tidak mengindahkannya, ekspresi rumit sesaat muncul di wajahnya. Begitu Wang Tiangu merawat ki hitam di kaki lainnya, Yan Ruyan diam-diam melakukan upaya lain untuk memulihkan anggota tubuhnya. Wang Tiangu mengangguk puas dan mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Pria tua berpakaian putih dan yang lainnya bingung saat mereka berdiri di sekitar tubuh berbalut es dari pembudidaya berwajah tegas. Wang Tiangu berjalan ke arah mereka dan dengan bingung bertanya, "Apa? Anda rekan Daois tidak dapat membebaskannya?" Jejak ketakutan muncul di ekspresi wanita tua itu. Dia bergumam, "Bebaskan dia. Bagaimana? Es ini jauh lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan." Pria tua itu hanya diam saat dia memasang ekspresi suram di wajahnya. Apa artinya itu? Wang Tiangu mengalihkan pandangannya ke tubuh berlapis es dan mulai merenung. "Kakak Wang, perhatikan baik-baik." Pembudidaya coklat tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan sepotong batu giok seukuran kepalan tangan ke tubuh yang dilapisi es. Cahaya biru menyala saat tumbukan dan bongkahan batu giok itu langsung tertutup es biru sebelum larut menjadi bintik-bintik kilau pudar yang tak terhitung jumlahnya. Pria berkulit coklat itu tetap diam saat dia berdiri 3 meter jauhnya dan menunjuk ke tubuh yang dilapisi es itu. Api putih yang membara melesat ke arah es dari jarinya, tetapi pada saat api sejati menyentuh es biru, api itu menghilang dalam kilatan cahaya. Wang Tiangu merasakan napasnya menjadi dingin. Orang tua itu menghela nafas dan bertanya, "Es biru ini kejam. Tampaknya tubuh rekan Daois Long telah lama mati. Sepertinya kita hanya bisa memanifestasikan Nas Chen Soul-nya dan menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Bukankah rekan Daois Long sudah memiliki tubuh sebelumnya?" Pria berkulit coklat itu tampaknya akrab dengan pembudidaya berwajah tegas dan dengan cemberut berkata, "Tidak, ini adalah tubuh aslinya." Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu bagus. Sekarang kita hanya perlu meminta rekan Daois Long memanifestasikan Nas Chen Soul-nya." Tubuh pembudidaya berwajah tegas bersinar dengan cahaya putih. Kemudian dengan ledakan teredam, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan memudar. Yang tersisa di es biru hanyalah Nas Chen Soul yang berukuran 1 inci. Itu menggenggam ornamen batu giok seukuran ibu jari di tangannya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Membuka mulut kecilnya dan menyemburkan api Nas Chen vital berwarna merah api ke ornamen batu giok di tangannya, kemudian mengangkatnya di atas kepalanya dan tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dalam nyala merah putih. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia berusaha untuk langsung menyerang. "Tunggu." Pria tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berusaha menghentikan ini, tetapi dia berbicara terlambat. The Nas Chen Soul melewati es. Apa yang terjadi setelah itu membuat mereka merinding. Api putih merah yang hebat tampaknya telah dibakar oleh es, menelan baik api putih merah dan Nas Chen Soul dalam api biru. Api putih merah langsung dikonsumsi oleh api biru, menghasilkan ratapan maut dari Nas Chen Soul. Itu berubah panik saat menyerbu udara. Setelah terbang sekitar 50 meter, ia berusaha untuk berguling dan memusnahkan api saat melolong kesakitan.
Sesaat kemudian, jeritan itu tiba-tiba berhenti dan Nas Chainsaw disempurnakan menjadi bola cahaya yang memudar. Kultivator bermarga Long sekarang sudah mati dalam jiwa dan raga.